Ya, kita hari ini masuk dalam sekarang perbedaan teologi naturalis dengan supernaturalis, khususnya berkaitan dengan posisi Adam dan Hawa ya, yang memang banyak orang nggak kepikir ke sana, tetapi kita pelajari dengan baik-baik ya, supaya kita tahu bedanya apa. Nah, Ya, kita akan membaca dulu sebelum kita berdoa, Kejadian pasal 1, ya Kejadian pasal 1, sorry, langsung aja pasal 2. Ini satu sudah ya. Nah, ini pasal 2 ayat 17. Kemarin udah ya. Pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 17. Saya bacakan, ini ayat yang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya. Saya bacakan ayat 16. Lalu Tuhan memberi perintah. Nah, ini perhatikan Tuhan memberi perintah ya. Kalau di ayat 18, Tuhan Allah berfirman. Jadi bukan perintah ini. Tidak ada yang diperintah. Dia berbicara kepada dirinya sendiri kan. Bukan pada manusia, tapi dia berbicara di dalam Allah Tritunggal itu. Ayat 16 ya. Kejadian pasal 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Kenapa? Karena atau sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, istilah mati ini ada 3 macam ya. Artinya mati ini matu menuju ke maut. Jadi mati dalam kena dosa, terus kemudian mati di dalam fisik, manusia tidak bisa hidup terus, mati. Nah, itu karena dosa ini. Dan yang terakhir kematian kekal. Jadi ada 3 kematian di dalamnya. 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Bayangkan berapa banyak ternak gitu ya. Ini anjing, ini kucing, ini kuda gitu ya. Itu berapa ribu itu. Manusia yang kasih nama ya. Jadi Adam punya pengetahuan yang sangat luar biasa. Kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Barulah ayat 21. Lalu Tuhan Allah membentuk manusia itu membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia dia ambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita tahu keduanya telanjang ya, belum ada dosa, jadi nggak ada malu, karena memang tidak ada yang perlu dimalukan. Apa yang dimalu? Oke, kita akan masuk di dalam doa ya. Kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur karena pada hari ini kami belajar tentang pengetahuan tentang Engkau di dalam Kristus dan di dalam alam semesta ini yang dibedakan dengan pengetahuan secara natural dan pengetahuan secara rohani, spiritual di dalam roh Tuhan, di dalam firman-Mu, di dalam Kristus yang menjadi manusia. Karena disitulah kami mendapatkan pengetahuan tentang Allah yang sejati. Tanpa Kristus menjadi manusia, tidak ada pengetahuan Allah yang bisa membawa orang diselamatkan. Dan hanya di dalam Kristuslah kepenuhan dan wujud Bapa itu menjadi nyata dan wujud daripada seluruh kasih Allah itu begitu indah dan nyata dalam hidup kami dan kami rasakan serta menjamin kami dalam seluruh hidup kami bahwa kami adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak yang sangat berkenan pada Tuhan. Melalui Kristus inilah kami mendapatkan hak ini. Terima kasih Bapa, di dalam namamu, di dalam nama anakmu, kami persembahkan
seluruh pengetahuan yang sudah Engkau berkati pada kami, Engkau berikan, Engkau anugerahkan, supaya menjadi satu berkat yang berkelimpahan sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doakan. Amin. Oke, hari ini kita belajar yang seperti minggu lalu, kalau mau saya ulang sedikit. Jadi minggu yang lalu kan saya menjelaskan tentang teologi natural ya. Teologi natural itu teologi yang dipelajari dari secara alamiah. Nah, nanti ada perbedaan teologi natural yang dimiliki Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dan teologi natural yang dimiliki oleh Adam dan Hawa setelah jatuh dalam dosa. Dan kemudian teologi natural itu akan dipakai oleh Kristus menjadi dasar, akan digenapi oleh Kristus menjadi teologi yang ditransformasi, teologi yang diubahkan, dan di dalam Kristuslah seluruh teologi alam semesta itu teologi alam menjadi teologi yang menyelamatkan di dalam Dia. Jadi tetap teologi alam itu sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Tetapi teologi alam itu sendiri lepas dari Kristus itu tidak menjadi teologi supernatural, teologi yang akan membawa kita mengenal akan Allah itu sendiri dan menyelamatkan kita dan bersekutu dengan Allah. Ini adalah satu ketetapan, ini adalah satu pengetahuan yang dimana Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 25. Saya ulangi ini ya, minggu kemarin supaya kita mengingat kembali. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ya, itu jelas sekali. Itu yang berkenan kepadamu. Ya. Nah, dari sini kita belajar tentang rahasia pengetahuan supranatural ini, itu hanya bisa melalui satu jalan dan satu-satunya jalan. Jadi tidak ada jalan lain. Jadi keselamatan itu tidak pernah melalui jalan selain jalan pengetahuan akan Kristus. Barulah kita mendapatkan pengetahuan tentang Allah, khususnya Bapa, dan pengetahuan tentang Roh Kudus dan juga tentang dirinya. Jadi semua itu tersembunyi. Tidak bisa dengan kemampuan kita dengan teologi natural yang sudah jatuh dalam dosa ya, ini tanda petik sudah jatuh dalam dosa, kita nggak bisa mengenal dan memiliki pengetahuan yang menyelamatkan. Dan itu satu pengetahuan yang betul-betul hanya membuat kita mengerti yang baik dan yang jahat secara moral. Nah, pengertian pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, atau buah pengetahuan baik dan jahat, itu merupakan satu dasar manusia yang jatuh dalam dosa. Jadi kita harus tahu bahwa pengetahuan baik dan jahat itu sebelum dimakan, manusia hanya tahu yang baik dan tidak tahu yang jahat. Jadi di Firdaus itu pengetahuan manusia itu betul-betul pengetahuan yang baik saja. Ya. Karena manusia diciptakan Tuhan dengan segala kondisi yang ada dan Tuhan memberikan satu pengujian, artinya manusia bebas bisa memilih. Nah, di situ Tuhan memberikan satu ujian. Jadi pemilihan itu karena ada ujian, karena manusia diberi kemampuan dan bisa memilih apa yang benar dan dengan taat. Itu menentukan. Jadi dari satu orang taat, satu orang yang tidak taat. Itu di dalam Roma pasal 5, itu jelas sekali. Kristus, Adam kedua, dan Adam pertama, Adam suaminya Hawa itu. Jadi ini adalah satu lambang. Lambang apa? Dari sini ini jatuh dalam dosa, di sini semua orang akan dibawa dibenarkan. Ini pengetahuan Kristus dan pengetahuan tentang Adam. Itu sangat beda sekali. Ya. Oke, kita akan lanjutkan. Perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, di dalam pengertian natural theology yang ditanam oleh Tuhan dan dibawa sejak lahir, itu ada berbagai macam versi dan macam-macamnya gitu ya. Jadi dari mana itu datangnya gitu. Nah, saudara perhatikan ada dua hal. Yang satu yang sudah tanam di luar manusia dan yang satu yang ditanam dalam diri manusia. Jadi di luar manusia itu ciptaan dan segala sesuatu. Jadi kalau kita melihat binatang kok bisa terbang, burung kok bisa terbang, kok ada binatang kecil yang kemudian disebut sebagai virus atau makhluk sebagai virus, atau yang lain ada sampai mengatakan ada yang tidak bisa menentukan virus itu binatang atau bukan, dia itu benda atau itu sangat sulit.
Ya, manusia punya pengetahuan lama-lama juga terbatas. Jadi sel-sel itu yang berkembang seperti sel kanker itu apakah binatang atau bukan makhluk? Tapi kok bisa berkembang? Nah, sampai hari ini itu seringkali menjadi satu kerancuan karena itu sistem yang ada dalam tubuh manusia. Dan dalam kehidupan tubuh ada yang hidup dalam diri kita yang bisa berkembang. Nah, apakah itu juga disebut makhluk hidup? Nah, sampai hari ini banyak sekali pengetahuan yang memberitakan dan menjelaskan, tetapi tidak ada yang bisa memuaskan. Nah, kita harus tahu ya bahwa itu semua adalah satu kondisi yang ada dalam diri manusia. Jadi natural itu ada dua, dari diri kita dan dari luar diri kita. Dalam diri kita itu melalui panca indera. Jadi kita bernapas, kita mencium, kita melihat, kita meraba, itu semua membawa kita mengenal siapakah diri kita. Ya, kalau kita secara biologi kan manusia terdiri dari macam-macam itu kan. Nah, dijelaskan secara sosiologi apa, secara ilmu-ilmu yang lain, secara baik itu penelitian jiwa atau psikologi dan semuanya. Nah, itu semua berdasarkan apa yang Tuhan tanamkan yang ada, tanda petik roh Allah itu yang dimiliki manusia, dan itu bisa berpikir, berperasaan, dan mengetahui semua, termasuk lingkungan sosial yang bukan dari ciptaan yang tidak hidup ya, tapi dari yang hidup, dari manusia sama manusia. Nah, itu membawa ke dalam satu pengertian pengetahuan Allah di dalam semesta alam, termasuk di dalam diri manusia. Nah, kemudian yang kedua, hampir semua segala pengetahuan kerohanian, moral, eksperimen, wisdom, dan budaya, itu adalah hasil karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa, sebelum ada teman-teman yang lain, belum ada anak-anaknya tuh, keturunannya, belum ada kebudayaan. Belum ada kebudayaan. Dan yang adalah persekutuan dengan Allah. Dan itu satu persekutuan yang murni, itu budaya Allah, lingkungan Allah, bahasanya bahasa yang seperti Allah. Nah, kita nggak tahu bahasa yang dipakai oleh Adam itu apa. Banyak orang percaya itu adalah bahasa, ya bahasa Ibrani. Orang mengatakan demikian karena Alkitab ditulis bahasa Ibrani. Dan bahasa Ibrani bahasa yang tertua yang diciptakan Tuhan pada awalnya. Jadi barulah ada bahasa-bahasa lain. Apakah benar? Itu masih jadi perdebatan sampai hari ini. Memang bahasa itu berasal dari satu bahasa. Menurut ahli bahasa, kalau kita selidiki semua bahasa itu harusnya menjadi satu bahasa. Karena satu manusia, sepasang manusia berasal dari semua manusia ini, maka satu bahasa manusia itu juga menghasilkan semua bahasa yang ada. Nah, dari mana bahasa-bahasa itu kemudian bisa banyak? Nah, kita ingat Babel. Tuhan yang memecahkan dan membuat banyak sekali bahasa. Ya, karena dosa lagi. Jadi manusia itu nggak bisa berhubungan secara komunikasi itu karena dosa juga. Wah, saya nggak ngerti bahasa Chinese, Pak. Itu karena apa? Karena manusia melawan Tuhan. Jadi kalau kita ingat, wah kenapa ya kita nggak bisa ngomong semua bisa ngerti gitu. Ya itu karena apa? Karena ada dampak dosa karena melawan Tuhan. Jadi adanya bahasa itu. Ini dari sudut pandang Alkitab. Ya. Jadi kejatuhan manusia itu memberi dampak yang luar biasa kepada apa? Kepada kemampuan manusia untuk mengerti pengetahuan Allah yang sudah terpisah dan terlepas. Jadi waktu makan buah itu, pengetahuan Allah yang sebelumnya itu langsung terselubungi. Jadi manusia sudah tidak bisa memakai lagi pengertian pengetahuan persekutuan dengan Allah di Firdaus itu untuk menembus kemudian bisa membawa mereka selamat. Nggak bisa, karena Tuhan usir mereka dan Tuhan tidak memperbolehkan mereka menyentuh dan memakan buah kehidupan. Jadi nggak mungkin dan dibuang ke bumi ini. Ya, terpisahlah dengan Allah. Jadi itu satu bentuk suasana yang sangat beda. Dari suasana yang begitu indah, Firdaus itu sama dengan surga sebenarnya. Ya, kondisi manusia dengan Allah berjumpa itu kondisi surgawi. Nah, kemudian terpisah itu berada di dunia, itu langsung cuaca begini, kondisi begini, kesulitan, dan harus setengah mati cari makanan itu harus mengolahnya, dan sampai hari ini segala sesuatu serba terbatas. Kalau di surga, Firdaus tidak terbatas, makan apapun nggak terbatas. Ya, itu adalah satu pengertian yang ada. Pak, kalau begitu, pengertian tentang Allah yang ada, yang dimiliki oleh manusia semua secara alami itu berarti tidak bisa membawa orang
untuk mencari keselamatan atau mendapatkan keselamatan atau minimal mengertilah keselamatan, mengerti tentang Kristus, itu nggak bisa. Ya, jadi orang-orang yang tidak bisa mengerti tentang Kristus walaupun dijelaskan, walaupun kita sudah ngomong, walaupun kita berikan kasih Tuhan, walaupun kita sudah menjadi saksi, kita sudah banjiri mereka dengan doa kita, saudara, itu tidak mungkin bisa membuka hati orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa? Aku adalah jalan, dan kamu harus dilahirbarukan. Dan tidak mungkin kalau roh tidak bekerja melahirbarukan kamu, membuat pertobatan dalam hidupmu, kamu tidak mungkin bisa mengenal aku. Barang siapa mengenal anak, dia pasti mengenal Bapa. Barang siapa mengenal Bapa harus mengenal anak. Jadi nggak bisa terpisah. Pengertian pengetahuan supranaturalis ini itu harus melalui Kristus dan tidak ada jalan lain. Ini kenapa kita berbeda jauh dengan iman dan juga pengertian-pengertian kepercayaan yang ada di muka bumi ini, dan hanya di dalam Kristuslah itu baru kita mengerti ada rahasia yang dibukakan oleh Tuhan. Ya, dan itulah siapakah rahasia itu? Adalah Kristus. Kita sudah belajar di dalam kitab Kolose dan juga Efesus pasal keempat dan juga pasal ketiga. Kristus adalah rahasia Allah. Ya, rahasia yang dibukakan dalam dirinya. Hikmat Allah, dia adalah hikmat Allah. 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2. Kristus adalah hikmat Allah. Jadi rahasia Allah, hikmat Allah, kekuatan Allah. Dan Kristus itu ya semua yang wujud kepenuhan Allah itu di dalam dia yang kita lihat. Jadi natural teologi atau teologi naturalis tidak mampu membawa manusia memperoleh keselamatan. Atau bahkan kalau kita ngomong, manusia mau menerima pun nggak bisa. Sampai seperti ini. Jadi ada beberapa orang Kristen kepercayaan mengatakan, loh Pak, kalau manusia kan pasif, ya dia kan tunggu gini kan bisa. Nggak bisa. Kemampuan untuk mau saja itu tidak ada. Nah, ini luar biasanya Alkitab mengatakan apa? Karena memang sudah jatuh dalam dosa itu, dalam Roma pasal 3 yang kita baca kemarin, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, mengingini Allah, dan semua orang itu menggantikan Allah dan mau dirinya menjadi Allah, dan segala sesuatu itu dia maunya yang tidak mau dipimpin oleh siapapun, dia mau menentukan hidupnya sendiri, tidak mau dipimpin Tuhan. Nah, kita kalau hidup kita tidak mau dipimpin firman Tuhan, anak-anak kita, diri kita semuanya, itu sama dengan dosanya orang di dunia ini. Walaupun kita orang Kristen, kita nggak mengerti tentang siapakah Kristus. Kita tahu bahwa hidup kita ini dipimpin oleh Kristus. Segala sesuatu yang kita alami itu adalah supaya kita mengenal Kristus. Sakit, penyakit, kerugian, kebangkrutan, kepailitan, atau mungkin juga hal-hal yang bersifat secara keluarga, perpisahan dengan anak, perpisahan dengan keluarga, atau dengan orang tercinta, baik perpisahan secara jauh, secara dekat, atau dalam kematian, dalam perceraian termasuk di dalamnya. Dan banyak perpisahan yang lain. Dan itu semua adalah sudah dibawa penopangan dan pengontrolan, penguasaan, penjagaan Tuhan. Pak, kenapa terjadi seperti ini? Nah, kita harus kembali pada Tuhan. Supaya pengetahuan kita, kondisi yang kita alami ini, yang kita bisa lihat secara pengetahuan Allah yang terjadi secara umum ini, itu bisa membawa kita melihat dalam perspektif Kristus. Ya, barulah kita tahu makna hidup kita itu apa. Ya, oke. Nah, di sini kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini sebenarnya sangat mudah. Teologi naturalis atau naturalis teologi, teologi itu supernaturalis teologi, dan di tengah-tengahnya itu ada salib Kristus sebagai jembatan gitu ya. Dan sebelah atas itu ada tulisan sebelum kejatuhan, sesudah kejatuhan. Sesudah kejatuhan ada dua ya. Sesudah kejatuhan Adam, jatuh dalam dosa, dan Adam tidak bisa mencari, dan Tuhan menjanjikan perjanjian, menjanjikan keselamatan dengan cara apa? Kamu harus patuh, kamu harus taat. Dan kalau kamu nggak bisa taat, kamu harus mempersembahkan korban supaya kamu diganti oleh korban itu, dan dengan korban itu Tuhan kemudian berkenan karena itu menunjuk kepada Kristus. Barulah kamu akan diberi satu kesempatan dan diberi hati bisa berbalik pada Tuhan. Dan itu merupakan lambangnya adalah persembahan itu.
Adam pun waktu jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan, Tuhan sendiri, ini bukan Adam. Tuhanlah yang mempersembahkan binatang korban itu. Dan kemudian kulitnya dipakaikan kepada Adam. Jadi Adam itu nggak tahu apa-apa, diam aja. Tuhan yang mengerjakan semua ibadah itu Tuhan. Jadi waktu Adam jatuh dalam dosa, dan kemudian Tuhan sebelum usir dia, Tuhan memberikan baju. Ya, Tuhan memberikan baju dan diberikan satu jaminan, satu janji bahwa kamu akan bisa selamat asal kamu pegang janji ini. Apa janjinya itu? Nah, sebelum Tuhan memberikan janjinya, itu ada persekutuan dan ada ibadah antara manusia jatuh dalam dosa dengan Allah yang memberikan janji anugerah keselamatan dalam perjanjiannya. Dan di dalam korban itulah yang disembeli atau diapapun kita nggak tahu, yang dibuka dan juga diambil kulitnya oleh Tuhan, binatang ini, dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Dan itu adalah peristiwa ibadah. Nah, saudara, selama ini kita mengenal, oh ya sudah, Tuhan memberikan pakaian, selesai. Padahal itu sebenarnya bukan seperti itu adalah ibadah. Itu seperti Kristus mati di kayu salib. Dan seluruh pengertian tentang penebusan itu, Tuhan pasti memberitahukan kenapa dia lakukan ini. Dan tidak dicatat dalam Alkitab karena itu rahasia Allah. Jadi peristiwa-peristiwa yang tidak ada dalam Alkitab itu akan diuraikan oleh Kristus. Dan dibukakan oleh Kristus. Apa sih maksudnya? Bapak itu waktu memberikan persembahan dan dia yang menyatakan persembahan itu dan dia mengerjakannya. Dan saya percaya bahwa Kristuslah yang mengerjakan itu. Dengan mengambil binatang itu karena Kristus yang diberikan hak oleh Tuhan untuk berhubungan dengan manusia. Ya, itu adalah satu pengertian Christ Center. Jadi sejak perjanjian lama itu Kristus itu hadir dan yang berbicara kepada manusia dan yang berhubungan dengan manusia, firman itu. Nah, firman itu adalah Kristus. Ya. Di sini. Jadi Adam waktu diusir dan dia mendapatkan satu perjanjian dan dijanjikan diberi harapan kamu akan bisa selamat termasuk keturunanmu. Bagaimana bisa selamat? Ada satu keturunanmu, satu benihmu tunggal, ya, sperm itu atau sperma itu satu tunggal. Itu akan menjadi satu juru selamat bagi semua orang. Baik setelah kamu atau nanti sampai akhir zaman. Dia akan datang, akan lahir menjadi manusia. Karena itu kan keturunan pasti lahir. Dan jelas sekali pasti lahir kan manusia. Ya, dialah yang akan menyelamatkan. Dialah yang dilambangkan dengan kematian itu. Jadi teologi naturalis sudah jatuh dalam dosa, nggak bisa mencari, dan Tuhan memberikan janjinya melalui apa? Teologi supranaturalis. Dan disinilah Tuhan memberikan janji itu kepada manusia. Kalau kamu percaya dan beriman kepada pengorbanan Mesias ini, kamu selamat. Jadi Adam dan Hawa itu akan diselamatkan walaupun Yesus sudah akan datang setelah dia ribuan tahun. Tapi imannya itu membawa dia, mata hatinya melihat kepada Kristus. Dan puji Tuhan, Adam dan Hawa diberikan hak oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Jadi manusia pertama dan kita sebut sebagai Adam dan Hawa itu adalah manusia yang selamat. Kenapa demikian? Karena dialah manusia pertama yang beribadah kepada Allah. Walaupun jatuh dalam dosa, tapi mereka memegang iman itu. Dan manusia siapakah yang dibuang oleh Tuhan? Itu adalah Kain. Kenapa? Karena melawan persembahan Tuhan, melawan Habil. Dan menghina Tuhan, membunuh Habil. Sampai, nah saudara perhatikan, ini ada satu perkataan yang perlu diperdalam lagi. Darahnya Habil itu berteriak. Banyak orang katakan, Pak, orang mati kan sudah mati. Siapa bilang orang mati di dalam Alkitab bisa berteriak? Berteriak apa? Menuntut keadilan Tuhan. Jadi semua orang mati yang dibunuh orang-orang Kristen itu darahnya itu berteriak kepada Tuhan, menuntut keadilan Tuhan. Maka Tuhan di akhir zaman akan murka. Kenapa? Karena doa-doa orang kudus itu. Di dalam kitab Wahyu dijelaskan, ada doa-doa orang kudus itu yang disampaikan kepada Tuhan. Termasuk di dalamnya apa? Dosa-dosa orang-orang yang membunuh mereka, itu akan dibereskan Tuhan dan masukkan neraka semua. Jadi, darah Habil itu berteriak. Itu betul-betul berbicara, loh. Bukan ilustrasi. Itu betul-betul rohnya itu berbicara menuntut kepada Tuhan. Kenapa kematian dia seperti ini? Dan Tuhan memberikan jaminannya bahwa Habil itu adalah anaknya.
Habil itu contoh daripada Kristus, lambang daripada Kristus yang mati karena dosa. Dan dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Habil juga berteriak. Nggak tahu teriaknya apa, tapi Tuhan mengatakan, Habil berteriak, darahnya berteriak. Menuntut kepada engkau. Saudara, ini luar biasa sekali. Jadi kita banyak mendapatkan pengetahuan kalau kita sudah membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan yang sangat indah. Dan ini adalah pengertian yang sudah ada, bukan baru. Saudara. Banyak para ahli teologi itu yang belajar dengan baik dan benar, itu terkagum-kagum. Kenapa? Karena semua sistem yang ada dalam Alkitab itu tidak mungkin berbenturan. Tentang keselamatan, tentang penebusan, itu tidak mungkin berbenturan. Ya, semua itu satu garis yang lurus yang sangat indah sekali. Yang tidak bisa istilahnya dikacaukan dengan orang-orang yang mengajar yang nggak karu-karuan, nggak bisa. Ya. Oke, kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas hal yang penting ya. Perhatikan baik-baik. Adam dan Hawa, sebelum kejatuhan, dia memiliki pengetahuan. Nah, pengetahuan dia itu pengetahuan teologi naturalis atau teologi supernaturalis. Bapak-bapak gereja mengatakan Adam dan Hawa, khususnya Adam, memiliki supernaturalis teologi. Kenapa? Karena dia kalau tidak memiliki itu, dia tidak mungkin bisa memilih. Jadi pilihan itu artinya dia mengerti yang benar dan dia tahu taat dan tidak taat. Dan itu teologi supernaturalis. Tetapi kemampuan dia waktu memilih itu, kemampuan yang berada di dalam kemurnian hati manusia yang harusnya tanpa pengaruh, dia aman terus. Karena tidak terjadi pelanggaran. Betul ya? Sebelum iblis datang, manusia nggak jatuh dalam dosa. Itu artinya apa? Bahwa dia bisa mengerti tentang ketaatan. Mengerti tentang bahwa saya kalau melanggar, mati saya. Nggak bisa. Walaupun manusia tidak tahu mati itu kayak apa. Terpisah dari Allah itu seperti apa. Mereka tidak tahu akibat yang luar biasa itu. Wah, lu akibatnya ribuan tahun sampai akhir zaman. Jadi waktu Adam dan Hawa mengerti tentang hal-hal seperti ini, dan kemudian di dalam pengertian yang lebih jauh lagi, jadi Adam dan Hawa itu memiliki supernaturalis teologi, pengetahuan tentang Allah yang menyelamatkan. Tahu dia, kenapa? Kalau nggak tahu dia nggak bisa milih. Tetapi waktu dia memilih, waktu tidak ada iblis dan semuanya, dia tetap memilih taat pada Tuhan. Nah, atas kehendak siapakah iblis kemudian datang? Ya pasti Tuhan, itu surga, pasti Tuhan izinkan. Nggak mungkin Tuhan diamkan. Nah, itu pasti Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Nah, saudara, untuk rencana keselamatan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi iblis ini menjadi alat Tuhan supaya manusia akan memilih apa yang menjadi ketentuan dari Tuhan. Nah, begitu manusia jatuh dalam dosa dan ikut iblis dan terpengaruh dengan iblis, supernaturalis teologi itu langsung runtuh. Ya. Dan termasuk naturalis teologi pun itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi ada dua pengetahuan penting di sini. Pengetahuan penting Adam dan Hawa sebelum memakan buah itu, dia tahu bagaimana taat dan dia tahu bagaimana hidup bersama dengan Tuhan tanpa pengaruh apapun, mereka taat terus. Dan kalau seperti itu, mereka akan hidup kekal bersama-sama Tuhan karena tidak ada kematian. Dan kemudian Tuhan mengizinkan iblis itu untuk datang menguji manusia. Dan ini semua ceritakan dari Tuhan, bukan dari kita. Dan manusia jatuh dalam dosa. Maka seluruh pengetahuan manusia ini yang akan bahwa dia mengerti taat semuanya, itu menjadi manusia tidak mampu lagi untuk taat pada Tuhan. Karena mereka memilih mendengar dan melawan Tuhan. Mendengar iblis dan melawan Tuhan. Maka makanlah Hawa dan diberikan pada Adam. Dan mereka jatuh dalam dosa. Nah, pengertian pengetahuan supranaturalis yang menyelamatkan itu sudah tidak mampu lagi untuk memilih dan taat pun tidak mampu. Apalagi naturalis teologi yang pengetahuan umum itu nggak ada gunanya. Hanya untuk sementara membuat manusia itu bisa mengatur semuanya, tetapi tidak bisa mengatur keselamatan jiwanya, rohnya itu. Nggak bisa. Dan disitulah dijanjikan. Nah, kalau kamu sudah mengerti, maka apa yang menjadi kejatuhan manusia yang membuat kamu itu akhirnya buta dan kemudian kamu tidak mampu melakukan semua dan Tuhan terpisah, itu semua adalah hukuman. Itu semua adalah konsekuensi karena dosa. Terpisahlah manusia dari Tuhan.
Nah, disitulah manusia mencari Tuhan dengan cara-caranya sampai berbagai macam aliran, kemudian agama-agama banyak, dan prinsipnya sama. Apa prinsipnya? Manusia ingin menyembah Allah, walaupun dengan cara-cara yang gak karu-karuan. Baik itu menyembah dengan cara manusia itu sendiri, baik dengan cara melihat alam semesta, menyembah gunung, menyembah apapun gitu kan. Matahari, bulan, bintang, dan semua yang ada di ciptaan disembah semua. Karena sudah jatuh dalam dosa, nggak bisa. Jadi pengertian natural teology, semakin dia mengerti alam semesta ini, mereka semakin ateis. Kenapa? Karena mereka tidak dibuka oleh Tuhan. Jadi semakin saya kagum dengan dunia, orang itu akhirnya mencari kepuasan hidup, pergi ke dunia yang luar biasa. Saya pernah membaca satu majalah di Reader's Digest ya, atau di Time gitu. Kenapa sih orang-orang kaya itu kepingin hidup yang aneh? Apa yang aneh? Ada seorang yang sudah triliuner luar biasa, hidup itu kepingin di hutan yang pojok sendiri dan dia mau menenangkan hidupnya di tengah-tengah hutan itu, nggak ada orang, di satu pulau kecil itu dia mau tenang di sana. Mencari apa? Dia mencari kekosongan jiwanya dengan uang yang banyak triliunan itu. Jadi semakin dia dipenuhi dengan dunia ini, dia semakin kosong. Jadi teologi naturalis itu tidak membawa orang bertemu dengan Tuhan, tapi menuntun orang untuk melihat bahwa kamu hidupmu kosong, hidupmu penuh dengan dosa. Jadi semakin kita melihat pengetahuan tanpa dasar pengetahuan Kristus, kita pasti akan mengalami satu jurang dalam diri kita. Makanya orang-orang, kalau saya lihat banyak orang-orang yang tiba-tiba jadi sultan di Indonesia. Mulai dulu cuma 1-2, sekarang udah puluhan. Mungkin nanti ratusan. Orang triliuner itu ratusan, dan semua anak-anak muda. Tapi mereka akan terjebak di dalam apa? Akan kehidupan pengertian mereka begitu terbatas, dan mereka mencapai sesuatu yang akan membawa mereka dalam jurang hati yang kosong. Dan itu sudah ditulis oleh Salomo. Kalau mereka tidak kembalikan semua harta dan kekayaan untuk memuliakan Tuhan, itu akan membuat mereka mengalami kekosongan jiwa dan kematian yang luar biasa. Ya. Itu adalah Alkitab. Jualah segala sesuatu. Suruh jualah itu artinya apa? Berikan pada Tuhan, kepada fakir miskin, apa yang diminta oleh Tuhan. Persembahkan pada Tuhan, dan semua kamu lakukan itu, kamu selamat. Tapi bukan untuk dirimu, kamu simpen, terus kemudian kamu timbun, kamu semakin kaya, kamu semakin mewah, kamu semakin beli makan seenak sendiri, orang setengah mati beli baju, kamu beli baju harganya satu baju itu 100 juta gitu kan, yang ada emasnya atau apa, beli sepatu harganya bisa ratusan, atau jam tangan bisa miliaran. Nah, saudara, itu bagi orang-orang kaya hal yang kecil sekali, tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana melihat seluruh kekayaan itu di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang kaya masuk surga itu seperti onta masuk lubang jarum. Dan itu betul-betul, saudara. Nggak mungkin sebenarnya. Jadi dengan kekayaan itu, kita nggak bisa masuk ke alam yang surga itu bawa kekayaan kita. Karena itu nggak laku semuanya, itu busuk semuanya. Ya, di situ. Nah, sekarang kita belajar. Jadi waktu manusia sudah tidak memiliki lagi kepatuhan, ketaatan, dan supernatural teologi itu sudah hilang, dan artinya bukan hilang tapi rusak gitu ya, lebih tepatnya rusak, maka pengertian-pengertian natural teologi pun juga rusak. Jadi manusia bisa mengenal Allah dengan batas apa? Mengerti semesta alam. Oh ya, Tuhan itu ada. Tetapi waktu mereka masuk di dalamnya, mereka sedang menyembah, akhirnya keliru menyembah siapa? Tuhan di dalam alam semesta, dan diciptakan di situ pencipta-pencipta yang diciptakan mereka. Teologi naturalis. Jadi kepercayaan-kepercayaan suku-suku primitif itu kan sama seperti itu. Nah, kita akan masuk. Jadi waktu Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa dan dia mengenal pengertian yang baru dan harus mengenal Kristus, dan melalui Kristus, melalui persembahan itu, mereka pengertian pengetahuan mereka akan diperbarui dengan janji, harapan, dan penantian dari semua apa yang dijanjikan Tuhan. Nah, mereka berkembang. Dan inilah supranatural theology. Pengertian pengetahuan ini menuju pada Mesias, Pengertian tentang Mesias itu tanpa percaya kepada Kristus yang sudah datang seperti bangsa Israel. Jadi kalau mereka mengerti tentang Mesias ada di Alkitab Perjanjian Lama, tanpa mengerti Kristus, itu semua sama fungsinya.
dan mereka semua jatuh dalam dosa melawan Kristus, itu tidak akan menyelamatkan. Jadi perjanjian lama tanpa perjanjian baru, tanpa Kristus menggenapi, semua pengertian teologi perjanjian lama itu tidak membawa pada mereka pada keselamatan dan pada Kristus. Kenapa? Karena mereka menolak Kristus. Dan itu jelas dikatakan Tuhan. Kamu pikir kamu menolak saya itu Abraham akan senang dan Musa akan senang? Enggak. Kamu nanti lihat, kamu tolak saya, anak Allah ini, yang sekarang di depan Mesias ini, yang akan menuduh, mendakwa kamu bukan saya. Abraham, Musa, Daud, yang bapakmu itu akan menuduh dan mendakwa kamu, dan kamu akan dibuang oleh Tuhan. Dibinasakan oleh Tuhan. Dan itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia tidak menghakimi dengan cara yang seperti mereka melihat pada dia yang bukan Mesias. Enggak. Kamu nanti akan dihakimi dengan firman yang kamu terima sendiri. Jadi teologi naturalis dan teologi supranaturalis yang di dalam hukum Taurat dan semuanya yang tidak bisa menyelamatkan tanpa Kristus, itu akan membawa orang akan disadarkan bahwa satu-satunya jalan adalah harus mengenal Kristus. Termasuk Abraham, Musa, Daud, mereka pun harus kenal Kristus. Kalau tidak mereka diselamatkan. Jadi bagaimana bangsa Israel bisa lebih percaya Abraham daripada Mesias? Lebih meninggikan Musa daripada Mesias? Padahal di dalam Ulangan 18 ya, dikatakan bahwa nanti kamu akan menjumpai dan dijanjikan Tuhan yang lebih dari saya. Dan kamu akan melihat satu nabi itu kamu harus dengarkan. Kalau tidak, kamu dibinasakan. Itu Musa sendiri ngomong, di masa depan kamu akan diberikan seorang nabi yang sempurna. Bayangkan itu Musa. Daud juga sama. Bukan saya rajanya, tapi nanti ada raja di atas raja. Dan raja itulah yang akan kamu dengar, akan kamu taati, bukan saya. Itu Daud ngomong gitu. Imam besar juga sama. Nabi-nabi juga sama. Dan itu jelas dalam firman Tuhan. Ya. Jadi bagaimana Pak pengertian teologi naturalis yang sudah jatuh dalam dosa, yang tidak bisa menyelamatkan, dan supernaturalis yang sudah rusak, nggak mungkin juga menyelamatkan. Sehingga manusia membutuhkan apa? Manusia hanya membutuhkan satu, yaitu hati Tuhan yang membukakan hati manusia. Udah, titik. Jadi manusia hanya bisa berharap pada Tuhan dan tidak bisa memaksa apa-apa pada Tuhan. Dan dikatakan di sana oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Saudara perhatikan baik-baik. Ya. Aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini melihat, saudara. Mengerti, melihat, dan betul-betul tahu kerajaan Allah. Itu harus dilahir barukan. Tidak bisa yang lain. Kadang waktu kita masih kecil atau kita punya anak atau punya cucu, kita berdoa, ini kok kayaknya anak kita belum mengenal Tuhan ya. Belum mengenal Tuhan. Artinya saudara, dalam tingkah laku semua yang ada dalam diri anak kita, dia belum mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia belum mengingini Tuhan itu. Dia belum begitu haus akan firman Tuhan, akan hati Tuhan. Itu berarti anak kita itu masih dalam kondisi apa? Dalam kondisi pertanyaan. Dipertanyakan, imannya di mana? Nah, nanti suatu hari dia akan bertemu dengan Tuhan dan dia kemudian bertobat, atau mungkin dia disadarkan sudah bertobat waktu masih kecil gitu ya, atau masih remaja, dan dia sudah hilang dari jalan, kemudian di waktu SMA atau waktu mungkin sudah SMA atau udah menikah atau punya anak baru sadar lagi, bisa juga. Tetapi benih firman yang ditanam oleh orang tua itu menetap, itu akan timbul. Dan bagaimana timbul? Itu kuasa Allah yang akan membawa orang menerima itu. Dan ini benar-benar pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Jadi bukan pekerjaan kita, bukan. Kita hanya berdoa. Dan kita akan sulit sekali untuk mengerti hati Tuhan, apalagi kalau sampai kita tahu kondisi orang tua kita, atau kondisi nenek kita, atau cucu kita yang tidak percaya pada Tuhan. Waduh, itu nggak kebayang, saudara. Kenapa nggak kebayang? Bayangkan itu orang masuk hukuman Tuhan. Aduh, nggak kebayang. Anak kita, suami kita, istri kita terbawa dengan satu perkataan Tuhan, kamu pasti mati. Wah, itu kengerian yang luar biasa. Ya.
Saya nggak bisa bayangin. Kadang-kadang saya merinding bayangin gitu ya. Kenapa? Ya kalau orang sekarang dengan saya, hidup dengan saya, terus apalagi itu istri saya, suami saya, mama saya, papa saya. Aduh, masuk di dalam perpisahan dengan Allah. Rasanya tuh gimana? Ya, makanya kita harus tahu bahwa kita harus belajar untuk bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Ya, ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi kan melihat lahir baru. Dan sekarang air dan roh baru masuk kerajaan Allah. Sekarang sudah masuk kerajaan Allah. Jadi itu satu peristiwa yang sama ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi supernaturalis ini, pengertian teologi supernaturalis, itu didapat hanya melalui kelahiran baru yang menyelamatkan, bukan yang sebelum Abraham, sebelum Adam, ya, bukan. Semua setelah jatuh dalam dosa itu hanya satu syaratnya, harus lahir baru dan melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan darah dan daging, bukan, tapi dari Roh. Bagaimana saya dilahirkan dari Roh? Kamu diberi iman dan kamu diberi kerelaan oleh Tuhan untuk menerima janji Tuhan, untuk mengimani janji Tuhan, dan itu begitu mudah. Kalau Tuhan bukakan itu sangat mudah. Kalau Tuhan tidak bukakan, kita mau cari dengan cara apapun, sampai ke ujung bumi, ke ujung semuanya, sampai ke ujung langit sekalipun Tuhan turunkan kamu, nggak bisa. Ya. Apa yang dilahirkan dari daging, daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi naturalis teologi itu adalah daging. Supernaturalis teologi adalah roh. Dan itu bedanya. Manusia lama, manusia baru. Manusia secara natural dan manusia secara spiritual. Manusia lama, manusia baru. Manusia di dalam terang, anak-anak terang. Dan anak-anak di dalam kegelapan, anak-anak jahat. Justru itu semua beda. Kenapa? Karena kelahiran baru. Pimpinan Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Ya, demikian. Nah, ini satu perkataan ya yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai ilustrasi. Jadi apakah kita bisa minta maksa Roh Kudus untuk bisa membawa orang tua kita lahir baru? Jawabannya tidak. Ya. Tetapi kita punya hak untuk menanam benih firman Tuhan, kasih Tuhan, pengertian tentang Kristus. Kalau itu tidak ada, ya gimana dia mau percaya? Jadi beritakanlah Injil, dikatakan, dan bawalah Injil. Dan kaki-kaki membawa Injil itu adalah satu sukacita bagi Tuhan, termasuk dalam keluarga kita. Ya, perhatikan. Janganlah engkau heran. Ayat 7 ya, Yohanes pasal 37. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jangan heran. Itu dari dulu, dari Adam dan Hawa sudah diberitahu. Kamu harus percaya dia dan kamu harus hidup dengan imanmu ini. Dan kamu akan dilahirbarukan. Tetapi engkau tidak tahu ya, angin bertiup kemana ia mau. Dikatakan apa angin? Bertiup kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dan itu bergantung pada kekuatan Roh Kudus. Kerelaan Roh Kudus. Kerelaan dari Bapa. Kerelaan dari anak. Barulah kita mendapatkan pengertian itu. Wah, oke. Nah, sekarang kita sudah tahu ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti Nikodemus itu seorang spiritualitas, seorang rohani, tapi pikirannya itu duniawi semuanya, secara daging. Jadi peraturan-peraturan secara daging semuanya. Dan itu membawa pada kematian. Jadi gereja Tuhan kalau banyak aturan-aturan secara daging dan begini, secara aturan seperti orang ahli Taurat dan semakin banyak, itu akan semakin mematikan kita. Semakin kita akan sulit melihat hukum kasih di dalam hubungan kita satu sama lain. Kenapa? Kalau kita lihat, kenapa sulit? Ya, saya tanya, kenapa sulit untuk mengerti itu? Saudara, karena kita berpikir secara duniawi, secara daging. Jadi Nikodemus dan semua orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, itu masih berpikir secara daging. Kapan kerajaan itu kamu pulihkan? Kapan dipulihkan? Itu semua masih daging, saudara. Dan itu akan diubahkan oleh Tuhan waktu Roh Kudus datang, barulah akan diubahkan semua. Dan ini sebelum Roh Kudus, saudara, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena hanya Roh itulah yang bisa kerjakan. Gereja lahir. Dan itu luar biasa sekali janji Tuhan.
Jadi Roh Kudus inilah menjadi kunci untuk kita menerima supernaturalis teologi. Dan kita bersyukur dengan hal ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahap yang hidup orang Kristen. Nah, sekarang saya sudah percaya dan kemudian saya memiliki pengertian pengetahuan tentang supernaturalis teologi ini. Terus bagaimana saya bisa kemudian hidup dipimpin itu? Saudara, jalan satu-satunya adalah saudara harus belajar firman Tuhan dan tidak ada yang lain. Karena berita Kristus tentang Kristus semuanya berada di dalam firman Tuhan. Jadi mari kita membawa semua orang untuk mencintai firman Tuhan, khususnya berita tentang kelahiran Kristus dan semua kehidupan Kristus yang paling utama. Jadi sejak sekolah minggu dan sampai dia remaja, sampai dia pemuda, sampai dia dewasa, sampai dia tua, sampai dia mati, saudara, kita harus membawa orang-orang itu untuk mengenal Kristus. Karena itu semua tujuan utama daripada orang hidup itu adalah mengenal Tuhannya. Jadi tidak mungkin kita nggak terangkan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang sudah percaya itu diproses. Jadi pengertian teologi naturalis, pengertian tentang Allah yang menyelamatkan itu melalui proses yang panjang. Kenapa proses yang panjang? Dimulai dari anugerah iman, dan anugerah itu demi anugerah. Anugerah demi anugerah. Anugerah ke anugerah. Dan iman ke iman, dari from faith to faith, ya kan? Dari anugerah ke anugerah. Dan itu terus diputar oleh Tuhan, terus semakin dewasa, terus semakin indah, semakin sempurna di dalam hidup kita. Jadi supernaturalis teologi itu sudah ditanamkan Tuhan kembali, dan melalui Roh Kudus dan melalui pengertian pengetahuan Kristus itu barulah kita akan menerima semua janji-janji Tuhan. Dengan cara apa? Ya dengan cara belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sulit membaca firman Tuhan, kita mendengarkan. Jadi jangan mendengarkan hal-hal yang lain daripada firman Tuhan. Soalnya kalau kita mendengarkan yang lain, itu meracuni kita dan merusak kita. Pengertian teologi yang merusak itu akan menyulitkan kita menerima teologi yang benar. Kesalahan-kesalahan teologi yang ada diajarkan oleh orang-orang lain itu, atau yang tidak bertanggung jawab, itu akan membawa kita semakin sulit, dan semakin kita mengerti teologi dalam pengertian yang sangat terbatas dan apalagi salah dan menyesatkan, itu akan membuat tembok itu mengerti tentang kebenaran semakin sulit, dan semua orang-orang yang ikut aliran sesat itu sulit sekali bertobat. Kenapa? Karena mereka sudah ada bentengnya. Mereka sudah ada satu keterikatan, keterpautan dengan apa? Dengan kepercayaan pada orang hamba Tuhan atau pemimpinnya spiritual agamanya itu, dan dia sudah tidak mau lihat yang lain. Dan itu disebut sebagai ilah sebenarnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sudah perhatikan. Nah, sekarang kita lihat, pengertian tentang Kristus itu, apakah itu merupakan syarat? Nah, kita akan melihat Efesus pasal 4. Ya. Ayat ini biasanya sering kita baca ya. Sering kita baca. Kita akan lihat. Perhatikan untuk ayat yang ke-11. Efesus pasal 4 ayat 11. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita ini dibawa dalam satu persekutuan sosial gerejawi, sosial surgawi, perkumpulan komunitas surgawi. Nah, kemudian ayat 13, perhatikan baik-baik, dibangun di dalam tubuh Kristus itu dibangun kemana? Ke arah mana? Ayat 13 ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita dibawa kemana? Akan memenuhi apa yang Kristus penuhi. Jadi apa yang dia lakukan di kayu salib itu menjadi warisan bagi kita. Jadi kalau Yesus punya kekayaan, anggap ini ya contoh, dia punya kekayaan 1 triliun. Anggap ini ya, ini satu ilustrasi. Jadi kekayaan 1 triliun itu menjadi kekayaan kita semua. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, penderitaannya sampai dia bangkit, tubuhnya kemudian dimuliakan dan mendapatkan tubuh yang mulia dan tidak bisa mengalami satu kematian dan dosa itu diwariskan ke kita. Termasuk di dalamnya apa?
pengertian pengenalan kita akan Kristus. Bagaimana hidupnya Kristus, bagaimana dia menyambut orang-orang berdosa, dan itu menjadi milik kita, dan kita harus jalankan itu semampu kita, selagi roh Tuhan itu bekerja dalam diri kita sampai kita mati. Nah, kita dipimpin oleh Tuhan untuk menyukai pekerjaan-pekerjaan Kristus. Hati Kristus, perasaan Kristus, kemauan Kristus, kehendak Kristus, dan keinginan-keinginan, apa yang menjadi keinginan Kristus, itu menjadi keinginan kita. Dan itu pengetahuan yang akan menyelamatkan kita. Ya. Jadi jelas sekali, kita dibawa ke dalam satu kehidupan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, bukan yang lain. Bukan tentang Roh Kudus, bukan. Tentang anak Allah dulu. Karena itu adalah pintunya satu, bukan yang lain. Dan tidak dikatakan tentang Bapa, enggak. Tentang anak Allah. Dan berkali-kali Rasul Paulus mengatakan itu. Christ Center itu sangat jelas. Bukan berarti kita mencepelekan Roh Kudus, Bapa, enggak, saudara. Karena pintunya itu melalui ini, kematian jasmani. Dalam tubuh jasmaninya lah kepenuhan Allah itu baru bisa kita lihat. Jadi jaminan kita supaya kita mengerti bahwa saya ini diselamatkan atau tidak. Apakah saya mengingini hidup seperti Kristus dalam seluruh hidupnya? Pengorbanan dia, bagaimana dia punya hati belas kasihan dengan orang, kemurahannya, dan bagaimana dia bisa mengerti begitu banyak orang-orang yang perlu untuk ditolong oleh pelayanan dia. Dan itu merupakan satu perbuatan-perbuatan orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Jadi bukan perbuatan saya supaya saya mendapatkan keselamatan. Bukan. Karena saya sudah diselamatkan memiliki Kristus, maka seluruh perbuatan saya adalah perbuatan seperti Kristus. Kebaikan saya bukan menyelamatkan saya. Kebaikan saya menunjukkan saya sudah diselamatkan. Dan itu beda sekali. Saya sudah diselamatkan, saya berbuat baik. Bukan saya berbuat baik supaya diselamatkan. Bukan. Itu agama itu dibalik, saudara. Perbuatan menyelamatkan saya. Kalau iman Kristen, bukan. Saya diselamatkan, baru saya bisa berbuat baik. Jadi bukan perbuatan saya, tapi perbuatan Kristus. Pengetahuan Kristus yang sudah mutlak sempurna. Nah, itu yang menjadi jaminan bagi kita. Maka Paulus mengatakan, penderitaanku itu akan melengkapi kekurangan penderitaan Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat 24-26. Ya, khususnya itu ya. Dikatakan penderitaanku ini akan memenuhi dan menyempurnakan, tanda petik ya, akan menyempurnakan penderitaan Kristus. Loh, Pak, Kristus kan sudah sempurna. Iya betul, sudah sempurna. Loh, kenapa Paulus ngomong seperti itu? Nah, Paulus ngomong itu artinya apa? Bahwa penderitaan-penderitaan yang di dunia ini yang akan digenapi sampai akhir zaman, itu adalah menyempurnakan semua pekerjaan Kristus di dalam seluruh keimanan kita. Dan itu yang kurang dan kita harus ikut di dalamnya. Supaya apa? Supaya sempurna semua kita menerima itu semua. Jadi setiap kita ini akan diberi gelas oleh Tuhan. Dan seperti cawan itu, Tuhan kan pernah mengatakan pada murid-muridnya, bisakah kamu minum cawan? Bisa, katanya. Oh iya bisa, tapi nanti, bukan sekarang. Sekarang ini kamu gak akan bisa minum, kecuali saya. Jadi ada dua kalimat ini ya. Jadi cawan itu akan diminum murid-murid. Iya, kamu akan menggenapi semua penderitaanku. Itu artinya Paulus mengatakan, nah itu yang kurang itu, penderitaan dalam penderitaan Kristus itu bukan penderitaan Kristusnya, bukan. Tapi penderitaan Kristus yang dibagikan kepada orang-orang percaya termasuk rasul. Nah itu yang kurang dan saya harus menggenapinya. Jadi bukan saya yang sempurna, bukan. Saya lagi menikmati penderitaan Kristus dalam hidup saya. Jadi Paulus mengatakan penderitaan bukan menyusahkan. Penderitaan itu satu privilege, satu hak istimewa orang Kristen. Susah jadi orang Kristen kalau menderita, itu satu hak yang istimewa bagi kepada diri kita yang diberikan Tuhan kepada kita dalam setiap peristiwa apapun. Kita harus tahu rahasia ini. Jadi kalau sudah tahu rahasia ini, maka kita membaca ayat bahwa segala penderitaan kita itu tidak melebihi daripada sukacita kita di surga. Nah, itu sudah kuncinya, ya. Jadi jelas sekali di sini. Kita kalau sudah memiliki pengetahuan ini tentang supernatural theology di dalam Kristus, apa yang akan kita terima? Ayat 14, Efesus 4 ayat 14. Perhatikan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Dan berkali-kali Kolose, Efesus mengatakan segala sesuatu, segala apapun.
Dikatakan dalam segala hal ke arah Kristus. Dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Dan dari sanalah, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu bagian pelayanan semua bagiannya, semua dengan kadar pekerjaan anggota. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi semua ada porsinya, ada bagiannya. Tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya sesuai dengan kadar. Nah, kadar itu portion. Jadi porsinya seberapa? Porsinya seberapa? Nah, kita masing-masing itu diciptakan Tuhan dengan porsi kita. Wah, kalau rasul porsinya itu 1.500. Nah, kalau kita, paling kita diberi porsi oleh Tuhan 150. Ada yang 2.000. Wah, pendeta ini 2.000. Wah, ini orang ini bisa dikasih. Bisa. Dan itu belum tentu dengan jabatan-jabatan. Tapi kadang-kadang orang biasa pun dikasih kekuatan oleh Tuhan luar biasa. Bisa. Daud menjadi orang yang nggak pernah diingat keluarganya, menjadi gembala di padang belantara, sampai dilupakan papanya punya anak Daud. Loh, kamu sudah anakmu semua sudah ada di sini. Sebentar, saya lihat. Oh ya, masih ada satu, bayangin. Oh, ada di sana. Wah, ini nggak diminta Tuhan semua, ini nggak dimau Tuhan. Coba panggil anakmu. Waktu dipanggil begitu lihat anak itu, porsinya dikasih Tuhan, porsi raja. Porsi seorang raja. Ya walaupun dia ada dosanya besar, ya bukan hanya raja kehebatannya, tapi dosanya juga besar. Dan di situ Tuhan atur setiap kita ada porsinya, dan Tuhan berikan porsi masing-masing, dan kita diberi gelas masing-masing, dan gelas penderitaan kita dan sukacita kita sudah diukur penuh semua. Jadi kalau saya puas dengan gelas saya segini, Rasul Paulus segini, ada yang lain segini, ada yang segini, dan itu semua puas semuanya. Kenapa? Karena semua penuh. Dan setiap orang dapatkan upah sesuai dengan porsinya. Jadi jangan iri dengan orang dipakai Tuhan luar biasa. Wah, ini dipakai luar biasa. Jangan iri, ya. Oke, kita akan masuk yang lebih dalam, yang terakhir ini ya. Apa itu? Sudah kita masuk di dalam saving knowledge only in Christ. Jadi pengertian, pengetahuan Kristus, dan satu-satunya pengetahuan yang bisa menyelamatkan. Nah, saudara perhatikan. Dikatakan dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 1 pasal 2 tentang Yesus, bahwa dia bertumbuh di dalam pengertian hikmatnya dan pengertian tentang semua itu dalam manusianya dia, dalam moralnya semua. Dia bertumbuh dan dia disukai Tuhan dan disukai manusia. Nah, perhatikan, ya. Jadi, apa maksudnya? Perhatikan, Jadi, Yesus Kristus itu yang menjadi manusia, Yesus itu, saudara, itu dari mulai dia dilahirkan, berinkarnasi, sampai dia mati, itu dia memiliki pengetahuan. Dari mulai dia bayi yang mulai dari nggak bisa apa-apa, cuma nangis, gitu kan. Terus dia bisa ngerain tangan, mata, semua sampai dia besar, sampai dia berjalan pun belajar. Bahkan dia berak, dia pipis pun, itu yang nakeri mamanya. Bayangkan, bayi yang adalah Allah sendiri, itu ngengek apa semua itu yang nolong itu mama papanya. Kalau kita mikir kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Ini bayi ini Tuhan loh. Sudah ada bayi itu Tuhan. Terus nangis, masa ini Tuhan? Ngengek, masa ini Tuhan? Sudah kita sulit berpikir seperti itu. Maka banyak orang tidak bisa mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Banyak orang bisa terima Yesus manusia, iya, sangat gampang. Tapi kalau dia Tuhan, itu mengubah semua pikiran dan kita tidak mampu menerima Yesus adalah Tuhan dan dia manusia yang seperti itu. Dari lahirnya, dari ngengeknya, dari pipisnya, dari dia bisa berjalan, bagaimana dia jatuh-jatuh, dan dia tetap adalah Kristus yang memiliki pengetahuan. Dengan segala keterbatasan. Jadi perhatikan, Jadi waktu Kristus ngengek, waktu Kristus pipis, itu tidak berdosa. Termasuk kita punya anak. Kalau ke anak ngengek pipis, kita marah-marah, kurang ajar, anak tahu diri, ngengek terus. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena dia bayi. Nggak bisa kita salahkan karena nggak ada dosanya. Bayi ngengek pipis semuanya. Apalagi kalau dia sakit, harusnya kita berbelas kasihan dengan anak kita, bukan malah dimarahi. Ngantuk saya, bayi apa ini? Tahu gini nggak mau punya bayi saya. Ya, itu orang tua gendeng. Kenapa? Karena dia tidak sadar dia jadi orang tua.
Nah, waktu kita melihat pengetahuan Kristus yang dimulai dari dagingnya, saudara, saya ingin kita belajar ini. Dimulai dari jasmaninya, dimulai dari dagingnya, saudara, itu proses ya manusia. Dari awal pembentukan itu sampai dia menjadi anak kecil, dia mulai belajar membaca, berjalan, dia belajar menjadi orang dewasa, menjadi remaja, dalam masa-masa remaja sampai dia pemuda, dan sampai dia kemudian menjadi imam. Nah, segala pengetahuan Kristus inilah yang hampir tidak tercatat waktu dia berumur 30 tahun sebelumnya. Dan hanya dicatat waktu dia umur 12 tahun dan masa kecil. Dan itu 3 tahap. Masa kecil 12 tahun dan langsung 30 tahun. 3,5 tahun dia melayani bapaknya. Nah, saudara perhatikan. Jadi, pengertian pengetahuan Allah itu hanya bisa dimengerti dalam pengetahuan Kristus yang menjadi manusia, dan seluruh pengertian pengetahuan Allah itu hanya bisa dicerna di dalam manusia Kristus. Dan ini rahasia. Kenapa Kristus rahasia Allah? Saudara-saudara tidak mungkin bisa belajar dari alam semesta ini, saudara mengenal Allah yang menyelamatkan. Nggak bisa. Saudara nggak mungkin belajar pada semesta dan ruang angkasa yang begitu hebat semua. Saudara nggak akan bisa, saudara, ditebus dosamu. Semua pengertian natural teologis tidak membawa, termasuk, saudara perhatikan, termasuk perbuatan baik kita, tidak membawa pada keselamatan. Kenapa? Karena itu bukan di dalam Kristus. Pak, kan Yesus juga berbuat baik. Beda. Bedanya apa? Dia berbuat baik dari kekudusan kesuciannya. Kamu berbuat baik karena ada dorongan yang lain, bukan dari kekudusan. Bukan dari kemuliaan Allah. Dan banyak orang menjadi berbuat baik karena dirinya orang kaya, mau dihargai, supaya saya lihat bahwa saya ini orang yang luar biasa. Dan bahkan seorang seperti Escobar, raja judi pun, itu seorang berbuat baik. Ngasih uang kepada orang-orang dan dibela oleh seluruh kampungnya. Waktu perang itu, polisi perang dengan mafia narkoba kartel ini, Escobar itu, saudara tahu, yang membela itu rakyatnya di sekeliling dia. Karena itu diberkati banyak oleh dia. Apakah ini adalah perbuatan baik? Bukan, ini bajingan. Walaupun kita merasakan, oh perbuatan baik itu apa? Ngasih saya makan, ngasih saya uang, ngasih saya beras. Bukan, saudara. Perbuatan baik itu satu-satunya baik adalah perbuatan baik yang berasal dari keadilan, kekudusan, kebenaran Tuhan. Di luar itu, tidak ada perbuatan baik. Jadi artinya, kita kalau mau lebih tegas, tidak ada perbuatan baik yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia kecuali Kristus. Titik. Jadi perbuatan baik siapapun tidak akan mengalahkan perbuatan baik Kristus. Karena perbuatan baik Kristus menyelamatkan. Kita tidak, karena kita di dalam dosa. Kristus tidak ada dosanya. Suci, murni, benar. Maka perbuatan dia menjadi perbuatan yang menyelamatkan kita. Nah, ini loh pengertian pengetahuan tentang Kristus yang membawa kita menerima keselamatan. Kamu harus mengenal pengetahuan tentang anak Allah di dalam jasmani dia, di dalam seluruh perbuatan dia, dan kamu harus menyelidiki dan kamu harus mencintai apa yang Yesus lakukan supaya engkau menikmati keselamatan itu dari hari ke hari, dan kamu merasakan hati Allah yang luar biasa. Waktu saya menolong orang, waktu saya membantu orang, waktu saya menolong pelayanan, dalam arti nggak perlu ditolong Tuhan kan, dan itu adalah satu sukacita saya melayani Tuhan. Bukan supaya saya diagungkan oleh Tuhan, bukan. Tapi saya menolong karena apa? Karena memang itu adalah hati Tuhan. Dan waktu saya melakukan itu, sukacitanya penuh. Waktu saya melakukan itu, membantu orang-orang, waduh, hati saya penuh dengan sukacita luar biasa. Dan disinilah, hanya melalui pengertian Kristus, yang mengenal pengertian Allah di dalam dagingnya, di dalam dia terbatas dari manusia, walaupun terbatas, dia tidak berdosa. Dan dia lakukan itu dari hari-hari sampai umur 30 tahun. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia kemudian 3,5 tahun dia melayani seluruh Israel dan dia serahkan nyawanya. Dan dari puncak itulah ada pokok keselamatan, disebut pokok keselamatan. Kristus mati di kayu salib dan dia persembahkan tubuhnya, menggenapi semua janji yang dilakukan bangsa Israel, bahkan Adam. Waktu dilakukan oleh Allah sendiri kepada Adam, kepada Kain, Habil, semua, Nuh, Abraham, dan itu puncaknya pada Kristus. Nah, pengertian pengetahuan tentang Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit inilah, itu yang menyelamatkan kita. Jadi bukan pengertian
perbuatan kita, bukan. Jadi perbuatan kita itu hanya memancarkan keindahan pengertian perbuatan Kristus. Ya. Jadi hanya melalui pengenalan akan Kristus, kita dapat mengerti tentang siapakah Allah sesungguhnya. Baru kita dapat masuk kerajaan Allah, kita melihat kerajaan Allah, dan kita memiliki kerajaan Allah, dan kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan itu tahapnya bertingkat. Melihat kerajaan Allah, masuk kerajaan Allah, menjadi bagian kerajaan Allah, dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi anak-anak kerajaan Allah, dan menyebut Allah adalah Bapa kita. Itu semua didapat dari mana? Dari Kristus yang ngajar kita. Saudara, kenapa Tuhan Yesus membukakan tentang Bapaknya? Itu melalui doa. Ya. Dan waktu Roh Kudus turun, Bapak berkata, Tuhan Yesus berdiam. Tidak berkata apa-apa. Dan waktu dia mengajar di bukit itu, seperti Musa itu, menerima hukum Taurat itu, memperkenalkan bagaimanakah Allah sejati itu, dan Allah memperkenalkan I am. Gitu kan? Akulah Tuhan alam. Akulah aku. Nah gitu kan? I am that I am gitu. Nah di situ Tuhan membukakan rahasia. Siapakah aku adalah aku? Aku adalah aku adalah aku. Wih, bingung saya. Yang berkata aku adalah aku. Hari ini akulah. Akulah jalan. Akulah gembala yang baik. Akulah. Saudara, jadi pengertian Kristus. Waktu pengetahuan Kristus kita lihat. Yesus mengatakan aku adalah. Nah, dialah aku adalah aku. Tuhan mengatakan akulah adalah aku adalah aku. Jadi dalam perjanjian lama, aku adalah aku. Beritahukan kepada Israel, bangsa pilihanku, hai Musa. Di situ kan. Nah sekarang Yesus berada di bukit dan dia bercerita dan mengatakan, aku adalah aku. Dan dia mengatakan, Allah itu adalah Bapa kami. Baru dibuka oleh Tuhan pengertian ini. Di dalam apa? Dalam pengajarannya. Dan kita belajar pengajarannya. Kita bersyukur. Gereja GPRI dari awal belajar dari perjanjian lama, kejadian terus sampai kepada Matius pasal 5 sampai pasal 6 pasal 7. Kita belajar khotbah di bukit. Nah setelah itu kita belajar yang lain. Dan kita sudah sampai kemuliaan Kristus di dalam kitab-kitab yang kita pelajari. Nanti kitab Ibrani, Exaltation of Christ. Nah saudara kita belajar khusus tentang Kristus. Karena itu jarang sekali gereja punya perhatian seperti ini. Saudara. Kenapa? Karena saya nggak mungkin beralih mengajar yang lain. Saya tidak mungkin beralih mengajar doktrin-doktrin. Bukan saudara. Kita mengajar Kristus. Saya berkali-kali dan teman-teman saya mengatakan, kamu jangan seperti itu. Kamu sebenarnya tidak mengajar iman yang benar. Loh Pak, kan saya mengajar teologi sistematika, betul. Tapi kamu tidak pernah mengajar Kristus. Dan itu adalah kecelakaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan kecelakaan luar biasa? Banyak orang tahu teologi nggak kenal Kristus. Dan itu dosa kita terbesar. Orang-orang ahli teologi. Membawa orang kagum dengan teologi. Dan tidak pernah kenal Kristus, dan tidak pernah hidupnya diubahkan oleh Kristus. Dan itu dipakai oleh iblis untuk apa? Menutupi kita, sama dengan perjanjian lama, sama dengan orang-orang Israel, ahli Taurat, orang Yahudi. Mereka dengan pengertian firman yang benar, itu perjanjian lama kan benar semua. Dan mereka kemudian memakainya dengan keinginan mereka masing-masing. Preferensi dirinya, kesukaan dirinya, kesenangannya. Dan itu menutup dia semua. Wah, kesenangan saya adalah saya belajar teologi begini. Wah, saudara itu bahaya sekali. Kenapa? Karena kamu tidak bertemu dengan Kristus yang sangat mengagumkan. Dan kamu tidak diselamatkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena itulah kata-kata Kristus. Nikodemus, ahli teologi, tapi nggak selamat. Kenapa? Berpikir secara daging, berpikir secara manusia, sistematik, hebat manusia. Dan kamu tidak bisa masuk surga. Kamu harus dilahirbarukan. Harus diubahkan. Nah, orang-orang bisa mengerti pengertian tentang Kristus dan mengingini itu, saya percaya, kamu sudah lahir baru. Saya bersyukur jika ada orang yang sangat tergerak hatinya karena pemberitaan tentang Kristus. Dan saya bisa ngerti, saya bisa ngecek awalnya, orang ini sudah mendapatkan hidup baru. Kalau nggak akan suka. Karena pengertian Kristus ini, itu dilawan mati-matian oleh iblis. Iblis akan menggocok kamu, iblis akan menampik kamu. Dan dikatakan Tuhan kepada siapa?
kepada Petrus. Kamu tahu nggak Petrus? Kamu ditampi oleh iblis. Bayangkan, saudara. Kamu tuh ditampi oleh iblis. Kalau aku tidak doakan kamu, kamu sudah hancur. Kita semua sama. Kalau kita tidak didoakan Kristus dan kita tidak betul-betul melihat Kristus, saudara, kita dengan teologi kita binasa semua. Apalagi saya lihat di YouTube itu banyak hamba Tuhan yang menjelaskan tentang sistematik tanpa mengenal Kristus sama sekali. Dan berdebat luar biasa. Saya katakan ini adalah satu kematian zaman. Digital diberikan, internet diberikan, Kristus tidak pernah, yang indah itu tidak pernah diberitakan. Maka saya bercita-cita waktu itu, wah, saya harus mulai 15 tahun yang lalu, saya rekam video semua yang berkaitan dengan Kristus. Dan sampai saya mati, itu menjadi warisan untuk bahasa Indonesia. Nah, sampai kapan saya nggak tahu. Dan ini semua akan menjadi warisan. Dan kita bersyukur ya di dalam seluruh firman Tuhan hari ini. Ya. Nah, kita akan membahas ini lebih dalam lagi untuk minggu depan. Ya. Mari kita masuk dalam doa.